Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana sejarah berdentum keras, iman menyala, dan keberanian diuji sampai batas terakhir. Kali ini, kita memasuki salah satu bab paling menggelegar dalam penaklukan Syam, penaklukan Hims Emesa di masa Umar bin Khattab, dengan Khalid bin Walid sebagai ujung tombak badai perang. Hims adalah kota raksasa, benteng Romawi Timur yang angkuh, simbol kekuatan Bizantium yang merasa mustahil untuk ditundukkan. Namun, di bawah kepemimpinan Umar yang tegas dan visi keadilan yang tak tergoyahkan, Khalid bergerak dengan strategi mematikan, pengepungan rapat, tekanan tanpa celah, dan serangan psikologis yang menghancurkan nyali musuh. Takbir mengguncang malam, pasukan Romawi terjepit oleh ketakutan, hingga akhirnya Hims menyerah, bukan karena pedang semata, tetapi karena mereka menyadari kekuatan iman dan kepemimpinan sejati tak bisa dilawan. Dan kini sebuah pertanyaan muncul. Jika kalian berada di barisan itu, sanggupkah kalian maju, tanpa ragu saat sejarah memanggil? Inilah kisah penaklukan Emesa. Pada suatu pagi di Madinah, ketika matahari baru naik perlahan dan bayangan pohon masih panjang di tanah, Umar bin Khattab berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid. Pakaiannya sederhana, wajahnya tegas, dan langkahnya mantap. Tidak ada kemewahan pada dirinya, tetapi setiap orang yang melihatnya merasakan wibawa yang membuat hati tunduk. Umar bin Khattab tahu bahwa amanah yang ia pikul jauh lebih berat daripada apapun yang terlihat oleh mata. Di dalam masjid, beberapa sahabat telah berkumpul. Mereka berbincang tentang kabar dari Syam. Umar bin Khattab duduk di hadapan mereka dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, berita dari Syam terus berdatangan. Romawi Timur masih menekan penduduk kota-kota di sana. Pajak mereka berat, hukum mereka tidak adil, dan rakyat kecil tidak memiliki tempat mengadu." Seorang sahabat menjawab, "Penduduk Hims adalah salah satu yang paling menderita. Kota penting bagi Romawi Timur. Mereka menjadikannya benteng dan pusat pasukan." Umar bin Khattab menghela napas panjang. Islam tidak datang untuk menumpahkan darah, tetapi jika kezoliman terus dibiarkan, maka keadilan harus ditegakkan. Ia kemudian memanggil seorang penulis dan berkata, "Tuliskan surat untuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Katakan kepadanya agar bergerak menuju Hims. Ingatkan ia agar tidak memulai peperangan sebelum menyeru kepada perdamaian. Jangan sakiti wanita, anak-anak dan orang tua. Jangan rusak tanaman, dan jangan hianati perjanjian." Surat itu dikirim menempuh perjalanan panjang, melewati padang pasir, hingga akhirnya sampai ke perkemahan pasukan muslimin di Syam. Abu Ubaidah bin Jarrah membaca surat tersebut dengan penuh perhatian. Ia menatap para prajurit yang sedang bersiap dan berkata, "Pemimpin kita tidak menginginkan kemenangan yang dicapai dengan kezoliman. Ia menginginkan keadilan yang dirasakan oleh semua manusia." Khalid bin Walid berdiri dan berkata, "Jika mereka membuka pintu dengan damai, maka itulah kemenangan terbesar. Namun jika mereka memilih pedang, maka kita akan hadapi dengan keberanian." Pasukan muslimin bergerak menuju Hims. Dari kejauhan, tembok kota tampak kokoh dan tinggi. Panji-panji Romawi Timur berkibar di atasnya. Di dalam kota, gubernur Romawi mengumpulkan para perwira. "Pasukan dari Madinah telah tiba," kata seorang perwira. Gubernur menjawab dengan wajah tegang, "Aku mendengar mereka bukan seperti pasukan lain. Mereka tidak mabuk oleh kemenangan dan tidak merusak desa-desa." Seorang perwira tertawa kecil. "Itu hanya propaganda. Tidak ada pasukan yang datang tanpa keinginan menjarah." Namun di pasar Hims, pembicaraan berbeda. Seorang pedagang berkata kepada temannya, "Aku punya saudara di kota lain yang sudah berada di bawah kekuasaan mereka. Katanya, hartanya aman dan ibadahnya tidak diganggu." Temannya menjawab pelan, "Jika itu benar, mungkin mereka lebih baik daripada Romawi Timur." Abu Ubaidah bin Jarrah mengirim utusan ke gerbang kota. Utusan itu berdiri dengan tenang dan berseru, "Kami datang bukan untuk menghancurkan kota ini. Terimalah perdamaian dan keadilan. Jika kalian ingin tetap pada agama kalian, kami akan melindungi kalian. Jika kalian menolak, maka peperangan akan terjadi." Dari atas tembok, seorang pejabat Romawi menjawab, "Kami tidak akan tunduk kepada kalian." Utusan itu kembali. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata kepada pasukannya, "Kita tidak akan menyerang sebelum waktu yang tepat. Kesabaran adalah senjata kita." Hari-hari berlalu, pengepungan berlangsung lama. Pasukan muslimin tidak merampas ladang di sekitar kota. Mereka membeli makanan dari penduduk desa dengan harga yang adil. Penduduk Hims melihat semua itu dari atas tembok. Seorang warga berkata, "Mengapa mereka tidak bertindak seperti tentara Romawi?" Warga lain menjawab, "Mungkin karena mereka tidak datang untuk menindas." Di dalam kota, persediaan makanan mulai menipis. Pasukan Romawi mulai gelisah. Rakyat mengeluh. Seorang tua mendatangi gubernur dan berkata, "Kami lapar. Jika mereka memang adil, mengapa kita tidak berunding saja?" Gubernur terdiam. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia teringat laporan-laporan tentang kejujuran pasukan muslimin. Akhirnya ia mengirim utusan untuk berunding. Ketika utusan itu tiba, Abu Ubaidah bin Jarrah menyambutnya dengan sopan. "Kami tidak ingin melihat kota ini menderita." Perundingan berlangsung panjang. Akhirnya disepakati bahwa Hims akan berada di bawah pemerintahan Islam. Penduduk dijamin keselamatan jiwa, harta dan tempat ibadah mereka. Pajak yang ditetapkan jauh lebih ringan dibanding sebelumnya.
Saat perjanjian diumumkan, banyak penduduk terdiam. Sebagian menangis. Mereka tidak pernah melihat penakluk yang menulis perjanjian dengan bahasa yang begitu adil. Namun ujian belum berakhir. Beberapa waktu kemudian pasukan Romawi Timur mencoba menyerang kembali. Abu Ubaidah bin Jarrah mengumpulkan penduduk Hims dan berkata, "Kami belum mampu melindungi kalian sepenuhnya saat ini." Ia memerintahkan agar pajak dikembalikan kepada penduduk. Seorang warga berkata dengan heran, "Belum pernah kami melihat penguasa mengembalikan harta." Abu Ubaidah bin Jarrah menjawab, "Karena keadilan lebih berharga daripada kemenangan." Berita itu sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengarnya dan air matanya menetes. Ia berkakal, "Karena kita menegakkan keadilan, Allah akan menolong kita." Ia lalu berjalan di malam hari, memeriksa keadaan rakyat Madinah, sambil berdoa agar kemenangan tidak mengubah hati kaum muslimin. Kisah Hims menyebar ke seluruh Syam. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak ditaklukkan, melainkan oleh kejujuran dan amanah. Dan nama Umar bin Khattab dikenang bukan sebagai raja, tapi sebagai pemimpin yang takut kepada keadilan Tuhan. Setelah pasukan Romawi Timur mundur dan ancaman serangan mereda, penduduk Hims mulai merasakan perubahan yang perlahan namun nyata. Pagi-pagi di kota itu tidak lagi diawali dengan teriakan penagih pajak yang kasar, melainkan dengan aktivitas pasar yang tenang. Para pedagang membuka lapak tanpa rasa takut akan pungutan tambahan. Anak-anak berlari di jalanan tanpa khawatir akan dicambuk oleh serdadu karena kesalahan kecil. Suatu hari Abu Ubaidah bin Jarrah berjalan menyusuri kota. Ia tidak diiringi pasukan besar. Ia ingin melihat sendiri keadaan penduduk. Seorang pria tua menghentikannya dan berkata, "Wahai pemimpin, aku ingin bertanya." Abu Ubaidah bin Jarrah menjawab, "Katakanlah apa yang ingin engkau sampaikan." Pria tua itu menunduk sebentar, lalu berkata, "Selama hidupku, aku telah melihat banyak penguasa. Mereka datang dengan janji dan pergi dengan harta kami. Mengapa kalian berbeda?" Abu Ubaidah bin Jarrah menatapnya. "Karena kami takut kepada Allah lebih dari takut kehilangan kekuasaan. Jika kami berbuat zalim, maka kami akan dimintai pertanggungjawatan." Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut. Banyak penduduk mulai mendatangi para prajurit muslimin, bukan dengan rasa benci, tetapi dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya tentang ajaran Islam, tentang mengapa pemimpin mereka hidup sederhana, dan mengapa hukum ditegakkan tanpa memandang kaya atau miskin. Di Madinah, Umar bin Khattab terus menerima laporan. Setiap kali mendengar pujian tentang pasukan muslimin, ia justru merasa cemas. Ia berkata kepada para sahabat, "Aku takut jika manusia memuji kita, sementara Allah murka kepada kita." Pada suatu malam, Umar bin Khattab menulis surat lagi. Isinya tegas namun penuh peringatan. "Jangan kalian merasa tinggi karena kemenangan. Ingatlah bahwa kalian hanyalah pelayan bagi rakyat. Jika ada seorang pun yang terzolimi oleh kalian, maka aku akan menjadi lawannya pada hari perhitungan." Surat itu dibacakan di hadapan pasukan. Seorang prajurit muda berkata kepada temannya, "Pemimpin kita mengawasi kita meski jaraknya sangat jauh." Temannya menjawab, "Bukan hanya pemimpin kita, Allah juga mengawasi." Beberapa bulan kemudian, rombongan penduduk Hims mengirim perwakilan ke Madinah. Mereka ingin bertemu Umar bin Khattab. Ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat pemimpin kaum muslimin sedang duduk di tanah, bersandar pada dinding masjid tanpa pengawal. Salah seorang dari mereka berbisik, "Apakah ini benar pemimpin mereka?" Umar bin Khattab mendengar dan berkata, "Jika engkau mencari kemewahan, engkau tidak akan menemukannya padaku. Jika engkau mencari keadilan, katakanlah apa yang ingin engkau sampaikan." Perwakilan itu berkata, "Kami datang dari Hims. Kami ingin bersaksi bahwa kami belum pernah merasakan pemerintahan seadil ini. Bahkan ketika pasukan Romawi Timur datang, harta kami dikembalikan." Umar bin Khattab menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke tanah. "Segala puji bagi Allah. Jika suatu hari kalian melihat kezoliman dari para pejabatku, datanglah kepadaku, meski jarak memisahkan." Setelah mereka kembali, Umar bin Khattab memanggil para sahabat dan berkata, "Inilah kemenangan yang sebenarnya. Bukan kota yang kita kuasai, tetapi hati yang kita menangkan." Namun sejarah tidak pernah berhenti menguji. Tahun demi tahun berlalu, generasi baru lahir di Hims. Anak-anak yang dulu melihat pengepungan, kini tumbuh dewasa. Mereka mendengar kisah tentang bagaimana kota itu ditaklukkan tanpa pembantaian. Kisah itu menjadi cerita yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Suatu hari, seorang pemuda Hims berkata kepada ayahnya, "Ayah, mengapa engkau selalu menceritakan tentang keadilan mereka?" Ayahnya menjawab, "Agar engkau tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, tetapi pada kejujuran." Di Madinah, Umar bin Khattab semakin tua. Rambutnya memutih, tetapi semangatnya tidak berkurang. Ia masih berjalan di malam hari, memeriksa keadaan rakyat, takut jika ada yang kelaparan, sementara ia tidur dengan tenang. Ia pernah berkata kepada dirinya sendiri, "Jika seekor keledai tersandung di Irak, aku takut Allah akan bertanya, mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya?" Kisah Umar bin Khattab dan Hims menjadi contoh tentang bagaimana sebuah kota dapat ditaklukkan oleh keadilan, bagaimana kekuasaan bisa menjadi amanah, dan bagaimana pemimpin sejati adalah mereka yang paling takut berbuat zalim. Waktu terus berjalan, dan Hims perlahan berubah menjadi kota yang tenang namun hidup. Orang-orang dari desa sekitar datang ke pasar tanpa rasa takut. Mereka membawa gandum, minyak zaitun, dan kain. Para pedagang muslim dan non-muslim berdagang berdampingan. Tidak ada teriakan tentara, tidak ada cambukan, tidak ada paksaan, hanya suara tawar-menawar dan langkah kaki manusia yang mencari penghidupan. Suatu hari, seorang mantan serdadu Romawi Timur duduk di sudut pasar. Ia menatap sekeliling dengan wajah penuh kenangan. Seorang prajurit muslim menghampirinya dan berkata, "Apakah engkau memerlukan sesuatu?" Orang itu menggeleng. "Tidak, aku hanya heran. Dahulu aku berjaga dengan pedang dan ketakutan.
Sekarang aku duduk tanpa senjata dan tidak ada yang mengancamku. Prajurit muslim itu tersenyum tipis. Karena ketakutan tidak melahirkan kesetiaan, keadilanlah yang melakukannya. Di Madinah, Umar bin Khattab menerima kabar bahwa kehidupan di Hims semakin stabil. Namun hatinya tidak pernah merasa tenang. Ia selalu bertanya, apakah keadilan itu benar-benar dijaga atau hanya terlihat di permukaan? Pada suatu sore, ia berkata kepada seorang sahabat, "Aku ingin mengutus seseorang secara diam-diam ke Hims. Aku ingin tahu keadaan sebenarnya." Sahat itu berkata, "Mengapa engkau tidak percaya kepada pemimpin di sana?" Umar bin Khattab menjawab, "Karena kepercayaan tanpa pengawasan akan melahirkan kelalaian." Utusan itu berangkat tanpa membawa tanda apapun. Ia tinggal di Hims seperti rakyat biasa. Ia berbincang dengan pedagang, duduk bersama petani, dan mendengarkan keluhan para janda. Seorang janda berkata kepadanya, "Suamiku meninggal bertahun-tahun lalu. Dahulu aku harus membayar pajak meski aku tidak mampu. Sekarang aku dibebaskan, bahkan aku diberi bantuan." Utusan itu bertanya, "Apakah ada yang berlaku tidak adil kepadamu?" Janda itu menggeleng, "Jika ada masalah, kami bisa mengadu." Dan aduan itu didengar. Ketika utusan itu kembali ke Madinah, ia menyampaikan semua yang ia lihat. Umar bin Khattab mendengarkan dengan serius. Setelah itu ia berkata, "Segala puji bagi Allah, namun jangan berhenti mengawasi. Keadilan bisa runtuh jika manusia lengah." Beberapa tahun kemudian, Hims menghadapi musim paceklik. Hujan terlambat turun, ladang kering, persediaan menipis. Penduduk mulai khawatir. Para pemimpin di Hims segera mengirim kabar ke Madinah. Ketika Umar bin Khattab mendengar berita itu, ia berdiri dan berkata, "Jika satu kota kelaparan, maka itu adalah tanggung jawab kita semua." Ia memerintahkan agar makanan dikirim dari wilayah lain. Ia bahkan mengurangi jatah untuk Madinah agar Hims tidak kekurangan. Seorang sahabat berkata, "Engkau sendiri hidup sederhana, mengapa engkau masih mengurangi jatahmu?" Umar bin Khattab menjawab, "Bagaimana aku bisa merasa kenyang sementara mereka lapar?" Ketika bantuan tiba di Hims, penduduk berkumpul. Seorang pria berkata dengan suara bergetar, "Tidak ada pemimpin Romawi Timur yang pernah mengirimkan makanan saat kami kelaparan. Mereka hanya menagih pajak." Peristiwa itu semakin menguatkan ikatan antara penduduk dan pemerintahan Islam. Banyak yang memeluk Islam bukan karena paksaan, tetapi keyakinan bahwa ajaran ini melahirkan keadilan. Namun Umar bin Khattab selalu mengingatkan, jangan bangga dengan jumlah, takutlah jika iman hanya ada di lisan. Tahun demi tahun berlalu, Umar bin Khattab semakin rentah. Namun ia tetap memikul amanah sampai suatu pagi yang sunyi, ketika Madinah diguncang oleh kabar duka. Umar bin Khattab wafat setelah luka yang ia derita. Kabar itu sampai ke Hims, kota itu tenggelam dalam kesedihan. Penduduk berkumpul, banyak yang menangis, bahkan mereka yang tidak seagamanya. Seorang tua berkata, "Ia tidak pernah datang ke kota kita, tetapi keadilannya sampai ke rumah-rumah kita." Seorang pemuda menjawab, "Bagaimana kita menamakan ini dengan tidak membiarkan kezoliman kembali?" Hari-hari setelah wafatnya Umar bin Khattab menjadi ujian berat. Apakah keadilan itu akan bertahan tanpa dirinya? Para pemimpin di Hims membaca kembali surat-suratnya, mengingat pesannya, dan berusaha meneladani. Seorang pemimpin berkata kepada rakyat, "Jika kalian melihat kami menyimpang, ingatkan kami. Jika kami zolim, lawan kami dengan kebenaran." Dan kisah Hims pun terus hidup, bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi setiap zaman. Kisah tentang seorang pemimpin yang tidak menaklukkan dengan istana dan mahkota, melainkan dengan rasa takut kepada Tuhan dan cinta kepada keadilan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, waktu seakan berjalan lebih lambat bagi penduduk Hims. Mereka masih sering menyebut namanya dalam percakapan, bukan sebagai kenangan kosong, tetapi sebagai standar tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, di pasar, di ladang, dan di rumah-rumah ibadah. Kisah tentang keadilannya terus diceritakan. Suatu sore, seorang pemuda yang lahir setelah penaklukan Hims duduk bersama kakeknya di depan rumah. Pemuda itu berkata, "Kakek, engkau selalu bercerita tentang masa sebelum kota ini berubah. Apakah benar dahulu hidup kita seberat itu?" Kakeknya menarik napas panjang. "Engkau tidak merasakan cambukan pajak, tidak merasakan ketakutan ketika tentara datang tanpa alasan. Dahulu hukum hanya milik orang kuat." Pemuda itu bertanya lagi, "Lalu apa yang membuat semuanya berubah?" Kakeknya menatap langit yang mulai memerah. "Bukan tembok yang runtuh, bukan pedang yang menakutkan. Yang runtuh adalah ketakutan kami, karena kami melihat keadilan berjalan di atas kaki manusia." Di sisi lain kota, seorang pejabat muslim duduk bersama beberapa penduduk. Ia berkata, "Aku tidak ingin kalian diam jika melihat kesalahan." Seorang pedagang menjawab, "Kami dulu takut berbicara. Sekarang kami diajari bahwa diam terhadap kezaliman adalah bentuk persetujuan." Pejabat itu mengangguk. "Itulah amanah yang diwariskan kepada kita." Namun ujian tidak pernah berhenti. Beberapa tahun kemudian muncul ketegangan kecil di perbatasan wilayah. Kabar tentang sisa-sisa kekuatan Romawi Timur yang ingin mengganggu stabilitas kembali terdengar. Sebagian penduduk Hims merasa khawatir. Seorang ibu berkata kepada tetangganya, "Apakah kita akan kembali hidup dalam ketakutan?" Tetangganya menjawab, "Tidak selama kita menjaga keadilan di dalam kota kita sendiri." Para pemimpin Hims mengumpulkan rakyat. Salah seorang dari mereka berkata, "Musuh terbesar bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita. Jika kita berlaku zalim, maka kita telah membuka pintu kehancuran." Pada malam hari, beberapa pemuda berkumpul. Mereka berbicara tentang masa depan kota. Seorang pemuda berkata, "Kita tidak pernah bertemu Umar bin Khattab, tetapi mengapa kita merasa mengenalnya?" Pemuda lain menjawab, "Karena jejaknya ada dalam sistem yang adil. Ia tidak meninggalkan patung, tetapi meninggalkan nilai." Hari demi hari berlalu, generasi berganti. Anak-anak Hims tumbuh dengan cerita bahwa pemimpin harus hidup sederhana, bahwa kekuasaan adalah amanah, dan bahwa keadilan lebih kuat daripada ketakutan. Suatu hari, seorang pengelana datang ke Hims. Ia bertanya kepada seorang penduduk, "Mengapa kota ini terasa berbeda?" Penduduk itu tersenyum, "Karena kami pernah merasakan kezaliman, dan kami dipermainkan." Ucapan itu tersebar dan menjadi pengingat bahwa keadilan tidak selalu membuat semua orang bahagia, tetapi selalu membuat orang merasa dihargai.
Pada malam hari, sekelompok pemuda duduk berbincang di dekat tembok kota. Mereka membicarakan masa depan. Seorang dari mereka berkata, "Bagaimana jika suatu hari keadilan ini hilang?" Yang lain menjawab, "Maka itu berarti kita gagal menjaganya." Seorang yang paling muda bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Yang tertua menjawab, "Mulailah dari diri sendiri. Jangan menunggu pemimpin." Angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Kota itu tidak tidur dalam kemewahan, tetapi dalam rasa aman yang sederhana. Dan begitulah Hims terus berjalan, bukan sebagai kota tanpa kesalahan, tetapi sebagai kota yang memilih untuk belajar dari masa lalu. Kisah Umar bin Khattab tidak lagi hanya milik sejarah, tetapi hidup dalam sikap, dalam keberanian untuk menegur, dan dalam kesediaan untuk mendengar. Selama masih ada manusia yang mau berkata jujur, selama masih ada yang berani memilih adil meski sulit, kisah ini tidak akan berakhir. Ia hanya akan menunggu untuk dilanjutkan lagi di waktu dan generasi yang berbeda. Suatu hari, angin gurun bertiup lebih kencang dari biasanya. Debu tipis melayang di jalan-jalan Hims, namun aktivitas kota tidak berhenti. Di sudut pasar, seorang penenun sedang menata kainnya. Ketika seorang pembeli mendekat dan berkata, "Apakah harga ini sudah adil?" Penenun itu menjawab tanpa ragu, "Jika engkau merasa berat, katakanlah, aku tidak ingin rezekiku bercampur dengan ketidakjujuran." Pembeli itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Aku akan membelinya, bukan hanya karena kainnya, tetapi karena kata-katamu." Di rumah-rumah, para orang tua masih mengajarkan anak-anak mereka tentang masa lalu, bukan dengan nada dendam, tetapi dengan peringatan. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Ingatlah, ketika seseorang memiliki kuasa atasmu, lihatlah bagaimana ia memperlakukan yang." Paknya bertanya, "Mengapa itu penting?" Ibunya menjawab, "Karena disitulah wajah sebenarnya dari kekuasaan terlihat." Pada suatu kesempatan, kota Hims kedatangan seorang pejabat dari wilayah lain. Ia memperhatikan bagaimana rakyat berbicara kepada para pemimpin tanpa rasa takut berlebihan. Ia berkata kepada seorang penduduk, "Di tempatku, orang-orang menunduk dan diam." Penduduk itu menjawab dengan tenang, "Kami juga menunduk, tetapi hanya kepada kebenaran." Pejabat itu terdiam lama. Malamnya, ia menulis surat kepada keluarganya, mengatakan bahwa ia melihat sebuah kota yang dijaga, bukan oleh tembok tinggi, tetapi oleh kesadaran bersama. Hari berikutnya, hujan turun deras, hingga beberapa atap rumah bocor. Tanpa menunggu perintah, para tetangga saling membantu. Seorang pria memanjat atap rumah janda tua, sementara yang lain menahan tangga. Janda itu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak punya apa-apa untuk membalas kalian." Pria itu menjawab, "Dahulu kami belajar bahwa menolong bukan transaksi." Di sela-sela semua itu, kisah Umar bin Khattab masih sering disebut, bukan dengan suara keras, tetapi dengan rasa hormat yang tenang. Seorang guru pernah berkata, "Ia telah tiada, tetapi pertanyaannya masih hidup. Apakah engkau adil hari ini?" Pertanyaan itu terus bergema di hati banyak orang, di pengadilan, di pasar, di rumah, bahkan dalam pikiran seorang anak yang sedang belajar berbagi roti dengan temannya. Suatu malam, seorang pemuda berjalan sendirian melewati tembok kota. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Jika suatu hari aku memegang amanah, apakah aku akan ingat kisah ini?" Ia berhenti sejenak, memandang langit penuh bintang, lalu berkata, "Pelan, aku berharap begitu." Dan kisah Hims pun terus mengalir, tidak pernah benar-benar selesai. Hidup dalam keberanian untuk jujur, dalam kesediaan untuk mengalah demi keadilan. Selama manusia masih memilih, selama hati masih bisa tergoda atau diteguhkan, kisah ini akan selalu menemukan jalan untuk berlanjut. Suatu malam yang hening, bulan menggantung pucat di atas kota Hims. Jalan-jalan sepi, hanya sesekali terdengar langkah penjaga yang berkeliling. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria paruh baya duduk sendirian sambil menyalakan pelita kecil. Di hadapannya terbentang lembaran kertas tua berisi catatan ayahnya. Catatan itu ditulis bertahun-tahun lalu, ketika Hims baru saja berada di bawah pemerintahan Islam. Tulisan tangan itu tidak rapi, tetapi jujur. Pria itu membacanya perlahan, seolah mendengar suara ayahnya kembali hidup. "Anakku," demikian tulisan itu dimulai. "Jika engkau membaca ini suatu hari nanti, ingatlah bahwa kota ini tidak diselamatkan oleh tembok atau pasukan, tetapi oleh manusia yang takut berbuat zalim." Pria itu menutup mata sejenak. Di luar rumah angin berhembus pelan. Ia teringat bagaimana ayahnya dahulu selalu berkata bahwa keadilan tidak diwariskan secara otomatis, tetapi harus diperjuangkan ulang oleh setiap generasi. Keesokan paginya, kota digemparkan oleh sebuah kabar. Seorang pedagang besar tertuduh menimbun makanan untuk menaikkan harga. Orang-orang berkumpul di pasar, membicarakan hal itu dengan nada kecewa. Seorang wanita berkata, "Jika ini dibiarkan, maka kita tidak berbeda dengan masa lalu." Seorang pria menjawab, "Kita harus membawanya ke pengadilan." Pedagang itu akhirnya dihadapkan pada hakim. Ia berdiri dengan wajah tegang. Hakim mendengarkan semua kesaksian dengan sabar. Pedagang itu berkata, "Aku hanya mencoba melindungi usahaku." Hakim menatapnya dan menjawab, "Melindungi diri dengan menyakiti banyak orang, bukanlah perlindungan." Keputusan diambil. Pedagang itu diperintahkan mengeluarkan barang dagangannya dan meminta maaf di hadapan publik. Ia menunduk malu, tetapi tidak dipermalukan secara berlebihan.
Setelah sidang, seorang pemuda berkata kepada temannya, di kota lain orang kaya seperti itu akan lolos. Temannya menjawab, di sini kisah lama masih diingat. Peristiwa itu menjadi pembicaraan panjang, bukan karena hukuman, tetapi karena keberanian masyarakat untuk tidak diam. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, beginilah cara kisah lama tetap hidup, bukan dengan mengenangnya saja, tetapi dengan menirunya. Hari-hari berikutnya kembali berjalan tenang, namun di hati banyak orang, ada kesadaran baru bahwa keadilan bukan sesuatu yang sudah selesai. Ia bisa goyah jika tidak dijaga. Suatu sore, seorang anak kecil melihat dua orang bertengkar di jalan. Ia berlari pulang dan bertanya kepada ibunya, ibu, mengapa orang-orang bertengkar? Ibunya menjawab, karena mereka lupa mendengarkan. Anak itu bertanya lagi, apa yang harus aku lakukan jika melihat ketidakadilan? Ibunya menyenyum dan berkata, mulailah dengan tidak ikut berbuat salah, lalu berani berkata benar. Malam itu, kota Hims kembali tenang. Lampu-lampu kecil menyala di rumah-rumah. Tidak ada perayaan besar, tidak ada pidato. Oh, di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Sebuah warisan yang tidak tertulis dalam batu, tetapi tertanam dalam hati. Dan kisah ini terus bergerak dari satu peristiwa kecil ke peristiwa lainnya. Tidak selalu indah, tidak selalu mudah, tetapi selalu memberi pilihan. Pilihan untuk adil atau diam. Pilihan untuk jujur atau mencari jalan pintas. Selama pilihan itu masih ada, selama manusia masih diuji oleh kekuasaan dan kepentingan, kisah Umar bin Khattab dan Hims tidak akan pernah benar-benar selesai. Ia akan terus menunggu untuk dilanjutkan lagi oleh siapapun yang ingin mengingat bahwa keadilan pernah hidup dan bisa hidup kembali. Musim demi musim berganti, dan Hims terus bernafas dalam irama yang tenang. Tidak selalu mudah, tidak selalu lapang, tetapi jujur, suatu pagi kabut tipis turun menyelimuti kota. Seorang penjaga membuka gerbang sambil menguap pelan. Dari kejauhan tampak seorang pria berjalan tertatih. Pakaiannya berdebu, wajahnya pucat kelelahan. Penjaga itu menghampiri dan berkata, "Engkau tampak dari mana engkau?" Pria itu menjawab dengan suara pelan, "Aku berjalan jauh. Aku kehilangan rumahku karena konflik di tempat lain." Penjaga itu menatapnya beberapa saat lalu berkata, "Masuklah, tidak ada yang boleh kelaparan di depan pintu kota ini." Pria itu terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Aku tidak membawa apa-apa." Penjaga itu menjawab, "Kami tidak menimbang manusia dengan barang bawaannya." Kabar tentang pendatang itu menyebar cepat. Beberapa warga datang membawa roti, air, dan selimut. Tidak ada yang bertanya agamanya apa, dari golongan mana, atau siapa pelindungnya. Seorang wanita berkata, "Ia manusia sebelum menjadi apapun." Pendatang itu akhirnya mendapatkan pekerjaan kecil membantu di gudang gandum. Suatu sore ia berkata kepada seorang warga, "Aku tidak mengerti, mengapa kalian begitu percaya kepada orang asing?" Warga itu menjawab, "Karena kami pernah menjadi orang asing di tanah kami sendiri." Di hari lain, seorang pemimpin kota mengadakan pertemuan terbuka. Ia duduk di tempat yang sama tinggi dengan rakyat. Tidak ada jarak, tidak ada tirai. Ia berkata, "Jika ada di antara kalian yang merasa dirugikan, katakanlah sekarang." Seorang pria berdiri ragu-ragu. "Aku takut suaraku tidak penting." Pemimpin itu menjawab, "Suara yang jujur selalu penting." Pria itu pun menyampaikan keluhannya tentang pembagian air yang tidak merata. Orang-orang mendengarkan, beberapa mengangguk, beberapa mengoreksi. Keputusan diambil bersama. Setelah pertemuan, seorang pemuda berkata, "Beginikah seharusnya kota dijalankan?" Seorang yang lebih tua menjawab, "Beginilah kami diajari. Kekuasaan harus bisa duduk dan mendengar." Diam hari, seorang ibu menidurkan anaknya. Anak itu bertanya, "Ibu, mengapa ayah selalu berkata bahwa kita harus adil meski tidak ada yang melihat?" Ibunya menjawab pelan, "Karena keadilan bukan soal dilihat manusia, tetapi soal dilihat oleh hati sendiri." Angin malam kembali berhembus. Di kejauhan, suara langkah penjaga terdengar ritmis. Kota itu tidak sempurna. Masih ada kesalahan, masih ada perdebatan. Tetapi setiap kesalahan dihadapi dengan kesadaran, bukan dengan penyangkalan. Seorang tua yang duduk di depan rumahnya berkata kepada tetangganya, "Dahulu kita hidup menunduk karena takut. Sekarang kita menunduk karena saling menghormati." Tetangganya tersenyum. Itu perbedaan yang besar. Dan kisah ini terus berlanjut. Tidak dengan kejadian besar yang mengguncang dunia, tetapi dengan tindakan kecil yang menahan dunia agar tidak runtuh. Setiap orang di Hims, sadar atau tidak sedang menulis kelanjutan kisah itu, dengan pilihan mereka sendiri. Selama masih ada yang mau membuka pintu bagi yang lelah. Selama masih ada yang berani berbicara tanpa kebencian. Selama masih ada yang memilih adil meski tidak menguntungkan. Kisah Umar bin Khattab dan Hims akan terus hidup. Menunggu untuk dilanjutkan lagi, dan lagi, dan lagi. Suatu hari matahari terbit dengan warna keemasan yang lembut. Di sebuah sudut Hims, seorang penulis tua duduk di depan meja kayu menyalin kisah-kisah yang ia dengar sepanjang hidupnya. Tangannya gemetar, tetapi matanya tajam. Ia berhenti sejenak ketika seorang anak kecil mendekat, dan bertanya, "Apa yang kakek tulis?" Penulis tua itu tersenyum dan menjawab, "Aku menulis tentang kota ini." Anak itu mengerutkan dahi. "Mengapa harus ditulis? Bukankah semua orang sudah tahu?"
Penulis tua itu menghela napas pelan. Karena ingatan manusia bisa pudar, tetapi tulisan bisa mengingatkan. Anak itu duduk di sampingnya dan berkata, "Apakah aku boleh membaca suatu hari nanti?" Penulis tua itu mengangguk. "Bukan hanya membaca. Engkau kelak akan melanjutkannya." Di hari yang sama, seorang petani datang ke pengadilan membawa keluhan. Ia berkata bahwa tanahnya dirampas secara diam-diam oleh tetangganya yang lebih berpengaruh. Orang-orang berkumpul menunggu bagaimana perkara itu. Hakim mendengarkan dengan tenang. Saksi. Setelah semua berbicara, hakim berkata tidak memberi hak untuk mengambil keputusan itu. Membuat sebagian orang tidak senang. Tetapi tidak ada yang merasa dibungkam. Seorang pria berbisik. Beginilah seharusnya hukum bekerja. Malamnya, di sebuah rumah sederhana keluarga berkumpul makan bersama. Seorang ayah berkata kepada anak-anaknya, "Hari ini aku melihat keadilan ditegakkan." Anaknya bertanya, "Apakah keadilan itu selalu menang?" Ayahnya menjawab, "Jujur, tidak selalu. Jika kita berhenti memperjuangkannya, maka ia pasti kalah." Kata-kata itu tertanam dalam hati anak-anak itu, seperti benih yang suatu hari akan tumbuh. Di sudut lain kota, seorang pemuda yang dulu datang sebagai pendatang, kini duduk mengajar beberapa anak membaca. Ia berkata, "Aku dulu tidak punya apa-apa. Kota ini memberiku kesempatan." Seorang anak bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi ke kota lain yang lebih besar?" Pemuda itu tersenyum. "Karena di sini aku diperlakukan sebagai manusia." Angin sore berhembus membawa aroma roti yang baru dipanggang. Suara azan terdengar bersahutan dengan lonceng tempat ibadah lain. Tidak ada yang merasa terancam. Setiap orang menjalani keyakinannya dengan rasa aman. Seorang wanita tua menatap langit dan berkata kepada cucunya, "Lihatlah, kedamaian tidak selalu sunyi." Tetapi ia tidak menakutkan. Cucunya bertanya, "Apakah kedamaian bisa hilang?" Wanita tua itu menjawab pelan, "Jika manusia melupakan pelajarannya, iya. Karena itu kita harus terus mengingat." Malam kembali turun. Lampu-lampu kecil menyala satu persatu. Kota itu beristirahat. Tetapi kisahnya tidak pernah benar-benar tidur. Ia berbisik dalam percakapan, dalam keputusan kecil, dalam keberanian untuk berkata, tidak pada ketidakadilan. Dan selama masih ada yang mau mendengar bisikan itu, selama masih ada yang memilih jujur meski sulit, kisah Umar bin Khattab dan Hims akan terus berjalan. Tidak pernah selesai, selalu menunggu untuk dilanjutkan lagi oleh tangan-tangan yang memilih keadilan sebagai jalan hidup. Beberapa tahun kemudian, penulis tua itu jatuh sakit. Tubuhnya melemah, tetapi ingatannya tetap tajam. Orang-orang datang menjenguknya, bukan karena ia kaya atau berkuasa, melainkan karena ia menyimpan kisah-kisah. Cerita kota itu. Di samping pembaringannya, lembaran-lembaran tulisannya tersusun rapi. Seorang pemuda duduk di dekatnya dan berkata, "Engkau telah menulis banyak hal. Apakah semua itu cukup?" Penulis tua itu tersenyum lemah. Tidak ada tulisan yang pernah cukup. Yang penting adalah siapa yang membacanya dan bagaimana mereka hidup setelah membacanya. Pemuda itu menunduk. "Aku takut suatu hari orang-orang melupakan maknanya." Penulis tua itu menjawab pelan, "Maka jangan biarkan mereka lupa. Ceritakan lagi, bukan dengan suara keras, tetapi dengan perbuatan." Tak lama setelah itu, penulis tua itu wafat. Kota Hims bergabung dengan cara yang sederhana. Tidak ada arak-arakan besar, tidak ada pujian berlebihan. Orang-orang hanya saling mengingatkan bahwa satu penjaga ingatan telah pergi, dan tanggung jawab kini terbagi kepada banyak orang. Di pasar, seorang pedagang berkata kepada temannya, "Ia menulis kisah kita, sekarang kita yang harus menjaganya." Temannya menjawab, "Dengan jutir berdagang itu sudah bagian dari cerita." Hari-hari berlalu, suatu ketika terjadi perselisihan antara dua kelompok muda yang berbeda latar belakang. Suasana sempat memanas. Beberapa orang mulai berteriak mengingat luka lama. Hampir saja kekerasan pecah. Seorang pria tua maju ke tengah kerumunan dan berkata dengan suara tegas, "Apakah kalian ingin kembali ke masa ketika suara keras lebih didengar daripada kebenaran?" Orang-orang terdiam. Pria tua itu melanjutkan, "Kota ini dibangun kembali oleh kesabaran, bukan oleh amarah." Seorang pemuda berkata dengan nada menyesal, "Kami lupa." Pria tua itu mengangguk. "Maka ingatlah lagi." Mereka pun duduk bersama. Kata-kata menggantikan kepalan tangan. Tidak semua masalah selesai hari itu, tetapi kekerasan berhasil dihindari, dan itu dianggap sebagai kemenangan. Pada malam harinya, seorang ibu berkata kepada anaknya yang gelisah, "Engkau melihat sendiri hari ini, keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi ia datang jika kita menahannya agar tidak pergi." Anaknya bertanya, "Apakah itu yang dulu diajarkan di kota ini?" Ibunya menjawab, "Iya, dan itu yang harus kau jaga." Di sudut kota, seorang pemuda membuka kembali catatan-catatan lama peninggalan penulis tua. Ia membaca satu kalimat yang tertulis dengan tinta mulai pudar. "Jika engkau ingin tahu apakah sebuah kota masih hidup, lihatlah apakah ia masih berani menegur dirinya sendiri." Pemuda itu menutup catatan itu dan menarik napas panjang. Ia merasa kalimat itu berbicara langsung kepadanya. Keesokan paginya, matahari kembali terbit seperti biasa. Tidak ada perubahan besar yang terlihat,
Tetapi di balik kebiasaan itu, ada sesuatu yang terus dijaga dengan sadar. Pilihan-pilihan kecil, keputusan yang jujur, keberanian untuk berkata cukup. Dan kisah ini terus berjalan, bukan menuju akhir yang gemilang, tetapi menuju kesinambungan yang rapuh, namun bermakna. Selama masih ada manusia yang mau belajar dari masa lalu, selama masih ada yang memilih adil, meski tidak dipuji, kisah Umar bin Khattab dan Hims akan selalu menemukan kelanjutannya. Suatu pagi setelah hujan semalam, jalan-jalan Hims masih lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma roti yang baru keluar dari tungku. Seorang anak berlari kecil membawa sepotong roti hangat menuju rumah tetangganya yang sedang sakit. Ibunya memanggil dari kejauhan, "Hati-hati di jalan." Anak itu menjawab, "Aku tidak akan lama. Ia belum makan sejak kemarin." Ibunya tersenyum tipis. Di kota ini perhatian kecil seperti itu bukan hal luar biasa, tetapi tidak pernah dianggap remeh. Orang-orang belajar bahwa keadilan tidak hanya hidup di ruang pengadilan, tetapi juga di dapur dan di pintu rumah. Di hari yang sama, seorang pemuda yang kini menjadi penjaga gerbang berdiri memandangi matahari terbit. Ia teringat hari pertamanya bertugas ketika ia masih ragu dan takut membuat kesalahan. Seorang penjaga yang lebih tua dulu berkata kepadanya, "Jika engkau ragu, pilihlah yang paling sedikit melukai orang lain." Pemuda itu kini mengulang kalimat itu dalam hati. Ketika seorang pengelana miskin datang tanpa membawa apapun, pemuda itu membuka gerbang dan berkata, "Masuklah, istirahatlah." Pengelana itu bertanya, "Apakah aku tidak perlu membayar?" Pemuda itu menggeleng, "Kelelahanmu sudah cukup menjadi alasan." Di balai kota, para pemimpin berkumpul untuk membahas pembagian air irigasi. Musim kering akan datang lebih. Suasana pertemuan tegang, karena semua wilayah merasa membutuhkan lebih banyak. Seorang dari mereka berkata, "Jika kita mengambil lebih, wilayah lain akan kekurangan." Yang lain menjawab, "Jika kita tidak adil sekarang, masalah ini akan kembali dengan kemarahan." Setelah perdebatan panjang, mereka sepakat untuk membagi air secara bergilir dan transparan. Keputusan itu diumumkan di pasar, agar semua orang tahu dan bisa mengawasi. Seorang petani berkata kepada temannya, "Mereka tidak memutuskan diam-diam." Temannya menjawab, "Karena keadilan takut pada kegelapan." Malamnya, sekelompok anak muda duduk di dekat api kecil. Mereka berbicara tentang mimpi mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Aku ingin pergi jauh suatu hari nanti." Yang lain bertanya, "Lalu mengapa engkau masih di sini?" Ia menjawab, "Karena aku ingin tahu bagaimana kota ini bertahan." Seorang yang lebih pendiam berkata, "Ia bertahan karena kita tidak membiarkannya runtuh." Kata-kata itu sederhana, tetapi berat maknanya. Mereka terdiam sejenak, mendengarkan suara kayu terbakar dan angin malam. Di rumah-rumah, orang tua masih bercerita kepada anak-anak mereka tentang masa ketika keadilan diuji oleh rasa takut. Mereka tidak menyebut nama dengan berlebihan, tetapi menyebut sikap dan pilihan. Seorang ayah berkata, "Jika suatu hari engkau punya kuasa, ingatlah bahwa kuasa itu bukan milikmu." Anaknya bertanya, "Milik siapa?" Ayahnya menjawab, "Milik amanah yang akan ditagih kembali." Hari berikutnya datang tanpa tanda istimewa, tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia membawa pilihan. Di setiap pilihan itulah, kisah ini terus ditulis. Tidak dengan tinta, tidak dengan sorak-sorai, tetapi dengan keberanian untuk berlaku adil ketika tidak ada yang memaksa. Dan selama kota Hims masih milih untuk mengingat, selama manusia di dalamnya masih berani berkata cukup pada ketidakadilan, kisah Umar bin Khattab dan Hims akan terus menemukan jalannya, menunggu untuk dilanjutkan lagi oleh siapapun yang percaya bahwa keadilan tidak pernah usang. Pada suatu siang yang terik, seorang lelaki muda duduk di pinggir sumur umum. Tangannya basah karena baru saja menimba air untuk beberapa rumah di sekitarnya. Seorang pria tua menghampirinya dan berkata, "Engkau sudah menimba air sejak pagi. Tidakkah engkau lelah?" Lelaki muda itu tersenyum. "Lelah, tetapi tenang. Dahulu sumur ini sering dikuasai oleh orang tertentu. Sekarang airnya milik semua." Pria tua itu mengangguk perlahan. Ketika sesuatu dibagi dengan adil, lelah terasa lebih ringan. Di sisi lain kota, seorang wanita muda sedang belajar membaca bersama beberapa anak. Ia bukan guru resmi, hanya seseorang yang pernah diajari oleh pendatang yang kini telah menetap di Hims. Ia menunjuk huruf demi huruf sambil berkata, "Ilmu itu seperti cahaya. Ia tidak berkurang meski dibagikan." Seorang anak bertanya, "Mengapa dulu tidak semua orang boleh belajar?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena orang takut pada manusia yang berpikir. Di sini, kami belajar untuk." Menjelang sore, lonceng peringatan kebakaran berbunyi dari kejauhan. Asap terlihat naik dari salah satu rumah di pinggiran kota. Orang-orang berlarian membawa air, kain basah, dan alat sederhana. Tidak ada teriakan panik yang berlebihan, hanya suara saling memanggil. Seorang pria berteriak, "Anak-anak sudah keluar." Seorang wanita menjawab, "Sudah, semua selamat." Api akhirnya padam. Rumah itu rusak, tetapi tidak ada nyawa yang hilang. Pemilik rumah duduk di tanah dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata, "Aku kehilangan tempat tinggal." Seorang tetangga menjawab, "Tidak, engkau hanya kehilangan bangunan. Rumahmu ada pada kami." Malam itu, keluarga-keluarga membuka pintu mereka. Tidak ada perintah resmi, tidak ada catatan bantuan. Semua berjalan karena ingatan bersama bahwa mereka pernah hidup tanpa perlindungan dan tidak ingin mengulanginya. Seorang pemuda yang membantu membersihkan puing berkata kepada temannya, "Apakah ini juga bagian dari kisah lama itu?" Temannya menjawab, sambil mengangkat kayu hangus, "Iya, karena keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi soal siapa yang kau tolong saat tidak ada yang memerintah." Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu menulis pesan pentak untuk anaknya yang sedang belajar di luar kota. Ia menulis tentang kebakaran kecil itu, tentang bagaimana semua orang datang membantu. Ia menutup pesannya dengan kalimat, "Jika engkau ingin tahu apakah sebuah kota masih ingat pada keadilan, lihatlah bagaimana ia merespon musibah." Hari-hari berikutnya kembali berjalan. Rumah yang terbakar mulai dibangun ulang, bukan oleh satu tangan, tetapi oleh banyak.
Setiap orang menyumbang sesuai kemampuan. Tidak ada yang merasa berjasa. Tidak ada yang menuntut pujian. Seorang anak yang ikut membantu bertanya kepada ayahnya, "Mengapa semua orang membantu tanpa diminta?" Ayahnya menjawab, "Karena kami belajar bahwa keadilan bukan sesuatu yang ditunggu, tetapi dilakukan." Dan begitulah, kisah ini terus bergerak. Tidak selalu dengan peristiwa besar, tetapi dengan peristiwa yang memuji hati. Kota Hims terus berubah, tetapi tidak melupakan akar yang membuatnya berdiri. Selama manusia masih mau saling menjaga, selama ingatan tentang keadilan tidak dibiarkan pudar, kisah Umar bin Khattab dan Hims akan terus menemukan jalannya, menunggu untuk dilanjutkan lagi pada waktu yang akan datang. Pembangunan rumah yang terbakar itu berlangsung berhari-hari. Setiap pagi, orang-orang datang sebelum matahari tinggi. Ada yang membawa kayu, ada yang membawa batu, ada yang hanya membawa tenaga dan niat baik. Seorang pria yang biasanya berdagang kain kini mengangkat balok, sementara seorang petani membantu mencampur tanah liat. Pemilik rumah berdiri di dekat mereka dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini." Seorang tetangga menjawab sambil tersenyum, "Jangan balas kepada kami, balaslah kepada orang lain ketika mereka membutuhkan." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi menancap dalam. Seorang anak yang mendengarnya mengulang kalimat itu pelan, seolah menghafalnya. Di tengah pekerjaan, seorang pendatang yang baru beberapa bulan tinggal di Hims berdiri sejenak dan berkata, "Di tempat asalku, orang-orang saling membantu hanya jika ada keuntungan." Seorang pria tua menjawab, "Kami juga manusia, tetapi kami belajar bahwa keuntungan besar adalah ketika kota ini tetap manusia." Pendatang itu terdiam. Ia melihat kalimat dibaca semua orang dan menyadari bahwa tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Sementara itu, di balai kota, seorang pemimpin menerima laporan tentang pembangunan rumah tersebut. Seorang pembantu berkata, "Mereka membangunnya tanpa meminta bantuan resmi." Pemimpin itu mengangguk. "Itu berarti kota ini masih hidup." Pembantu itu bertanya, "Haruskah kita campur tangan?" Pemimpin itu menjawab, "Kita akan membantu tanpa mengambil alih. Jangan sampai kebaikan rakyat terasa seperti perintah." Di malam hari ketika pekerjaan berhenti, orang-orang duduk melingkar makan bersama. Tidak ada meja panjang, hanya roti, sup hangat, dan tawa pelan. Seorang pemuda berkata, "Aku baru mengerti sekarang, mengapa orang-orang dulu tidak melawan dengan kebencian." Seorang yang lebih tua bertanya, "Apa yang kau maksud?" Pemuda itu menjawab, "Karena kebencian hanya melahirkan kebencian. Mereka memilih keadilan agar hidup bisa berjalan." Keheningan menyelimuti sejenak, bukan karena tidak ada yang ingin bicara, tetapi karena semua merasakan kebenaran kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, rumah itu berdiri kembali. Tidak megah, tetapi kokoh. Pemilik rumah masuk ke dalamnya untuk pertama kali. Ia menyentuh dinding yang masih lembab dan Berkata, "Aku akan menjaga rumah ini seperti aku menjaga kota ini." Anaknya bertanya, "Bagaimana menjaga kota?" Ia menjawab, "Dengan tidak merusaknya lewat perbuatan kita sendiri." Di hari lain, seorang pengelana yang pernah singgah kembali ke Hims setelah bertahun-tahun. Ia berjalan di jalan yang sama, melihat pasar yang sama, tetapi merasakan suasana yang tetap akrab. Ia berkata kepada seorang pedagang, "Aku pernah singgah di sini dulu. Kota ini terasa tidak berubah." Pedagang itu tersenyum. Ia berubah tetapi tidak kehilangan arah. Pengelana itu bertanya, "Apa arah itu?" Pedagang itu menjawab, "Menghormati manusia sebelum menghormati kekuasaan." Di sekolah kecil, seorang guru mengajak anak-anak berdiskusi. Ia bertanya, "Apa yang harus kalian lakukan jika melihat ketidakadilan?" Seorang anak menjawab, "Tidak ikut melakukannya." Anak lain berkata, "Berani berbicara." Guru itu mengangguk. "Dan jika kalian takut?" Seorang anak paling kecil menjawab pelan, "Ingat bahwa orang lain juga takut." Guru itu tersenyum menyadari bahwa benih itu masih tumbuh. Malam kembali turun di Hims. Lampu-lampu kecil menyala. Suara pintu ditutup perlahan dan kota beristirahat. Tidak ada jaminan bahwa masa depan akan selalu mudah. Akan ada ujian. Beberapa minggu setelah rumah itu selesai dibangun kembali, kehidupan di Hims berjalan seperti biasa. Namun di balik kebiasaan itu, ada perubahan halus yang dirasakan banyak orang. Mereka menjadi lebih peka, lebih cepat bergerak ketika melihat ketidakadilan kecil. Seolah peristiwa kebakaran itu telah mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu bisa runtuh jika tidak dijaga bersama. Suatu pagi, seorang pria datang ke pasar dengan wajah gelisah. Ia kehilangan timbangan dagangnya. Ia menduga seseorang telah mengambilnya saat malam. Para pedagang lain mendengarkan ceritanya. Seorang pedagang berkata, "Apakah engkau yakin tidak tertinggal di tempat lain?" Pria itu mengangguk. "Aku mencarinya kemana-mana. Tanpa timbangan aku tidak bisa berdagang." Seorang pedagang tua berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Jika ada di antara kita yang mengambilnya, kembalikanlah sekarang. Tidak ada yang akan dipermalukan." Orang-orang saling memandang. Suasana hening sejenak. Lalu seorang pemuda melangkah maju dengan wajah menunduk. Ia membawa timbangan itu dan berkata, "Aku menemukannya kemarin. Aku berniat mengembalikannya hari ini, tetapi aku terlambat." Pedagang tua itu menatapnya dan berkata, "Terima kasih karena engkau memilih jujur sebelum terlambat lebih jauh." Pria yang kehilangan timbangan itu menerima kembali barangnya dan berkata, "Aku marah sejak pagi. Sekarang aku lega." Pemuda itu menarik napas panjang. "Aku belajar hari ini bahwa kejujuran memang berat, tetapi menyembunyikan kesalahan lebih berat." Kejadian itu menyebar sebagai cerita kecil yang menguatkan ingatan bersama. Tidak ada hukuman, tidak ada caci maki. Yang ada hanya pengakuan dan penerimaan. Di rumah-rumah, orang tua kembali menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka. Seorang ayah berkata, "Lihatlah kota ini, tidak hidup karena tidak ada kesalahan, tetapi karena kesalahan masih bisa diperbaiki." Anaknya bertanya,
Bagaimana jika orang itu tidak mengaku? Ayahnya menjawab, maka kita tetap harus jujur, meski orang lain tidak. Pada suatu malam, hujan kembali turun. Air mengalir di selokan yang kini dijaga bersama. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan, karena mereka tahu akibatnya akan kembali kepada mereka sendiri. Seorang pria berdiri di depan rumahnya dan berkata kepada tetangganya, "Dulu, aku tidak peduli dengan selokan." Tetangganya menjawab, "Sekarang kita tahu bahwa keadilan juga soal tanggung jawab kecil." Di kejauhan, suara doa terdengar bercampur dengan suara air hujan. Kota Hims beristirahat dalam kesadaran bahwa apa yang mereka miliki bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil pilihan yang terus diulang. Seorang pemuda yang sedang bersiap pergi merantau berpamitan kepada ibunya. Ia berkata, "Aku akan pergi jauh, tetapi aku akan membawa kisah kota ini." Ibunya memeluknya dan berkata, "Kemanapun engkau pergi, jadilah seperti yang diajarkan di sini." Pemuda itu bertanya, "Apa yang harus aku ajarkan kepada orang lain?" Ibunya menjawab, bahwa keadilan bukan cerita lama, tetapi pekerjaan harian. Dan demikianlah kisah ini terus berlanjut, dari pasar ke rumah, dari generasi ke generasi. Tidak ada tanda akhir, karena setiap hari selalu menghadirkan pilihan baru. Selama masih ada manusia yang memilih jujur ketika bisa berbohong, memilih adil ketika bisa menindas, kisah Umar bin Khattab dan Hims akan terus menemukan kelanjutannya, tidak di buku sejarah saja, tetapi di kehidupan yang nyata. Cerita ini masih berjalan, dan akan terus berjalan, selama ada hati yang mau menjaga apa yang pernah diperjuangkan. Arus manusia baru, godaan baru, tetapi selama ingatan tentang keadilan tidak diperlakukan sebagai cerita lama, melainkan sebagai tanggung jawab hari ini, kisah ini akan terus menemukan jalannya. Dan begitulah kisah Umar bin Khattab dan Hims tetap bernafas, bukan di batu nisan sejarah, tetapi di langkah manusia yang memilih adil ketika mereka bisa memilih sebaliknya. الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول والصحب الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول والصحب